ini di kelas software tambang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Manalu sebagai PJ Pokja HMT Plus sekaligus moderator pada kelas malam ini. Nah, di sini kita akan belajar mengenai software tambang. Nah, dengan penuturnya itu Bang Yuda Fikri. Nah, jadi eh, mungkin itu saja sambutan dari saya selaku PJ, dan untuk kadep dan kadif yang bersangkutan sedang tidak bisa hadir, Bang. Mohon maaf. Jadi untuk tempat dan waktunya selanjutnya saya serahkan kepada Abang. Terima kasih, Bang. Oke, oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya ya. Eh, di sini gue nggak ada ingin bermaksud menggurui, jadi kalau semisal gue ada salah, teman-teman langsung aja ya nyanggah ya. Di sini kita sama-sama belajar dan juga kalau memang ada yang perlu dikoreksi dari gue ataupun ketika gue ngejelasin ada kesalahan gitu kan, langsung aja disanggah gitu ya teman-teman. Jadi gue santai aja, anggap aja kita satu angkatan gitu kan. Jadi ya gitulah. Sini gue bakal nuturin lah, bukan nuturin sih. Mungkin ngejelasin lah kepada teman-teman ya, lebih karena ngejelasin, nge-sharing kepada teman-teman tentang, ngebuat, peta ya. Banyak peta yang sebenarnya yang mau dibuat bentar, dari soalnya itu ada dua soal ya, ada 2 jenis peta yang dibuat itu. Itu yang pertama peta IUP sama peta geologi kan. Kebanyakan dari teman-teman mungkin udah pada bisa lah ya di sini ya. Atau di sini gue mau nanya, teman-teman di sini pada pakai software apa ya? Mungkin biar ini juga. Cijis bang, cijis. QGIS ya? Waduh, gue pakai ArcGIS Ajis, lagi. Bang, Ajis. Oke, mungkin di sini gue pakai ArcGIS. Tapi nanti, untuk data hasil tutor malam ini gue kasih ke teman-teman aja lah ya biar cepet juga ya. Langsung aja, mungkin untuk share screen-nya sendiri. Udah kelihatan belum untuk share screen-nya? Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Bang, sudah. Oke, langsung aja lah ya. Kita buka soalnya dulu. Mana soalnya? Bentar, bentar ya. Cuma ada Bang Erik lagi. Di sini ya Bang Erik ya, selaku suhu. Izin Bang Erik selaku suhu dunia perpetaan. Oke, langsung aja ya. Ini soalnya. Jadi soalnya itu gue lihat untuk soal nomor 1 itu ada 2 ya. Yang pertama, buatlah peta berdasarkan data koordinat hidup di bawah ini. Peta setidaknya harus terdiri dari badan peta, grid, judul peta, arah utara, skala peta, legenda, dan indeks peta. Petanya itu ada 2, peta geologi sama peta wilayah hidup ya. Oke, untuk data yang diberikan itu ada 2 jenis ya, data bujur timur sama lintang selatan. Nah, sebelumnya untuk, teman-teman mengetahui ini lokasinya itu di mana, eee, teman-teman bisa ngegunain yang namanya UTM atau koordinat sistem yang dipakai di Indonesia, WGS 84. Mungkin teman-teman bisa searching di Google lah ya, zona zona UTM Indonesia. Semisal teman-teman dikasih data mentah ya, bentar, mana ya, dulu. Nah, udah kelihatan lah ya. Nah, jadi, untuk zona UTM ini sendiri, ini bisa kita gunain, bisa kita sesuaiin sama data yang diberikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, itu zona UTM Indonesia itu dimulai dari, 46N sama 46S, 46N itu untuk north sama S itu untuk south, dari 46 sampai 54N.
Nah, kita coba sesuaiin dulu sama data yang ada di soal teman-teman. Itu saya lihat itu ada 95 sama 95 bujur timur dan 5 derajat lintang selatan. Itu aja angka yang teman-teman highlight dulu. Yang 15, 14, satu angka-angka di belakangnya jangan dipikirin dulu. Highlight di angka ini dulu, 95 sama 5 derajat ini. Untung biar gue share screen nanti juga lagi. Ini highlight di sini aja. Nah, nanti teman-teman sesuai nih. Kalau memang nggak dikasih tahu tuh lokasinya, nanti teman-teman sesuaikan sama pembagian zona UTM yang ada di Indonesia. Kita itu menggunakan sistem koordinat WGS 1984 ya. Jadi teman-teman lihat aja di sini ada bujur timurnya 95 derajat, sama lintang selatannya itu ada 5 derajat. Nah, udah kelihatan ya, highlight angka 95 sama angka 5-nya. Highlight aja itu dulu. Terus setelah kita mengetahui itu, kita cocokin nih sama pembagian zona UTM yang ada di Indonesia tadi. Oke, di sini. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada, gue zoom lagi biar lebih jelas ya, sorry. Ada angka 96 di sini, sama angka di 96 is, sama di angka 96 is juga. Juga di angka, bentar, sorry. Jadi ini dari zona 46 ini nih, dari 0 sampai 12, dari 0 sampai 12, dan juga dari 0 sampai minus 12. Jadi kalau dia ke atas itu positif, kalau di bawah itu dia negatif. Seperti itu ininya, gambaran umumnya. Terus ini angka ini teman-teman alangkah baiknya teman-teman rubah dulu ke dalam bentuk desimal. Itu untuk bentuk desimalnya sendiri udah saya rubah. Untuk rumusnya itu sendiri mungkin di sini saya ngedudukin konsep dulu aja ya, biar teman-teman paham. Nanti semisal teman-teman nanti kasih data yang nggak tahu gitu, lokasinya di mana gitu kan, biar enak aja ngebacanya. Nah, di sini. Ini udah saya buat di dalam bentuk Excel, udah saya konversiin juga ke dalam bentuk North sama East di sini. Sorry. Nah, di sini. Nah, nanti untuk rumusnya sendiri itu mungkin ini nih ada datanya ya, garis bujur D, garis bujur M itu untuk D itu untuk bentar, saya lupa nih. D itu untuk jam ya, saya lupa. Intinya ngikutin sesuai dari soal teman-teman. Itu ada 95, 14 sama 56 itu di bujur timur. Sama di garis lintang selatan itu ada lintang selatan ya benar, ada 5, 27 sama 25. Teman-teman copy paste dan teman-teman buat aja di Excel seperti ini, terus masukkan rumus. Ini rumus yang digunain untuk mengkonversikan secara desimal, biar lebih enak gitu kita ngelacak lokasinya itu di mana. Ini rumusnya, mungkin teman-teman lihat sendiri aja lah ya, biar cepet juga saya ngejelasinnya. Ini rumusnya, oke. Ini untuk mencari easting, dan ini untuk mencari northing. Di sini rumusnya. Jika sudah jelas mungkin teman-teman pahami aja lah ya di sini. Saya nggak bakalan ngejelasin secara rinci banget. Nanti juga Excel-nya bakalan saya share di sini ke teman-teman juga. Terus setelah kita ngebuat hal kayak gini, udah dapat nih bentukan desimalnya 95 untuk is-nya dan north-nya untuk minus 5 semua. Kita cocokin, kita sesuaiin sama data yang ada di zona UTM tadi, pembagian zona UTM tadi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, oke, berarti jika dia 95, otomatis bentar, sorry, belum kelihatan kursornya.
Oke, kalau dia 95 berarti dia tuh batasnya sampai sini nih. Sampai di sini. Jadi dia tuh cuma berada di zona 46. Zona pembagian zona 46. Itu bisa zona 46N sama 46S gitu. Terus gimana nih cara kita nentuin dia tuh masuk di S apa di N gitu. Nah, ini sebenarnya kalau untuk konsep dasarnya sendiri, saya pribadi butuh belajar lagi, tapi biasanya saya tuh ngelakuin percobaan trial and error antara 46N sama 46S. Ketika kita masukin, di software, itu bakalan tampilin lokasinya apa enggak. Nah gitu, bakalan berhasil nggak kita gitu nampilin lokasinya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, kelihatan ya teman-teman? Mungkin, moderator bagaimana, kelihatan nggak kira-kira kursornya? Soalnya ini lumayan kecil juga nih. Bagaimana teman-teman? Kurang kelihatan bang. Oke, kelihatan ya? Ini 96N, terus di sini nih sampai -5, di sini, -5 dia nggak nyampe 6. Berarti kita ambil dari 0 sini, ke atas sini, di -5. Nah, berarti kemungkinan lokasinya itu ada di daerah Aceh, ada di daerah Aceh, di zona 46N atau 46S. Dari pemahaman gue seperti itu. Kita cari di sini. Terus setelah kita mengetahui nih, lokasinya di mana, kita lakuin konversi. Dia tuh ke dalam bentuk koordinat X sama Y. Itu biasanya, bisa menggunakan global mapper, sorry ya, sorry. Wait, sorry. Aduh, agak ini juga ya. Ya, sudah ya. Jadi itu bisa dikonversikan menggunakan global mapper, itu ada tools-nya, atau bisa juga dikonversikan, menggunakan web yang ada di Google. Di sini saya nggak bakal ngejelasin seputar itu karena memang prosesnya panjang ya. Di sini kita cuma berfokus sama, pembuatan peta, sama cuma ngedesain ngedesain pit ya di sini, untuk menghemat waktu teman-teman juga. Untuk datanya setelah saya konversikan, itu bisa teman-teman lihat di sini, sebentar ya. Setelah dikonversikan, nanti datanya bakalan saya share kok, jadi tenang aja teman-teman. Ini berarti sih. Nah ini datanya udah kelihatan ya. Ini udah saya buat di sini datanya. Ini udah dikonversikan ke dalam bentuk, koordinat, UTM ya, zona-zona waktu UTM. Sini. Bentar, kita rapikan dulu Excel-nya. Izin moderator mungkin bisa tolong di ini nggak? Bisa tolong di ACC nggak yang mau masuk? Soalnya di laptop saya notifikasinya banyak yang mau masuk nih. Aduh. Data. Back to column, terus ini ini kita rapikan aja. Kenapa saya pakai titik koma di sini? Karena mungkin teman-teman bisa lihat di sini menggunakan titik koma di Excel saya, di titik koma seperti ini. Makanya ketika saya ngerapin datanya untuk pemisahan kolomnya saya menggunakan titik koma. Back to column, next, next dah. Terpisah kan dia? Next, udah, next, finish. Nah, seperti inilah bentukan data output akhirnya. X sama Y dengan koordinat sistem UTM-nya itu di angka 46N, 46 North gitu, di atas. Karena jika kita lihat lebih sesama lagi ya, kalau berdasarkan data zona UTM ini, kalau di zona 46S, dia tuh berada, sorry, belum kelihatan ini ya. Nah, di zona 46S,
dia tuh berada di laut. Jadi nggak mungkin dong ada tambang di laut untuk level tambang di Indonesia gitu kan. Jadi logikanya juga kita pakai di sini nggak mungkin gitu logikanya. Makanya saya mengasumsikan bahwasanya dia tuh di 46N gitu, teman-teman. Lanjut saja, saya langsung menggunakan software ArcGIS. Right, entire screen aja lah ya, biar cepet ya. Oke. Nah, udah kelihatan belum ya software ArcGIS-nya? Sudah bang. Sorry, teman-teman, apa kelihatan software ArcGIS-nya? Sudah bang, sudah. Sudah ya, oke. Gue lanjutin aja. Atau mungkin datanya gue share langsung aja lah ya sama moderator. Apa mau nanti? Gimana moderator? Bagusnya nih gimana? Moderator? Mas, Mungkin nanti aja bang. nanti aja ya. Oke, siap. Lanjut aja lah ya. Nanti aja berarti gue share. Nah, di sini ada ArcGIS ini mungkin sama halnya dengan QGIS, yaitu bisa nyediain satu software yang digunakan untuk ngebuat peta. Di sini bisa kelihatan nih layout petanya ada dari ISO A0 yang landscape sama ISO A0 yang portrait, itu A1 landscape, seterusnya sampai A5 portrait. Biasanya kalau gue tuh gunain yang di A3 landscape di ukuran 297 mm dikali 420 mm. Kenapa gue menggunakan A3 ataupun umumnya menggunakan A3? Karena yang pertama itu dia tuh tidak terlalu besar, yang kedua untuk nge-setting-nya tuh dirasa lebih mudah karena ukurannya tadi gitu. Juga ketika dia di-print kalau sesuai pengalaman pribadi itu gue rasa itu lebih rapi gitu ya. Lanjut lah ya. Oke, kita udah buka software ArcGIS-nya ya. Kita langsung mulai. Gue hide dulu. Oke, sudah. Nah, jadi sebenarnya penggunaan software ArcGIS ini nggak terlalu beda sama QGIS. Baik, balik ke teman-teman terbiasa pakai software apa ya di sini. Terus pertama, sebelum kita running software ArcGIS ini atau membuat peta ya, membuat peta, kita tuh nge-setting layout-nya dulu. Jadi kita buat layout-nya kita setting dulu koordinat sistemnya. Di sini gue pakai geographic coordinate system. Di sini, ini kan, ntar gue ulang lagi nih. Klik kanan, tekan properties, terus geographic coordinate system, terus kita pilih word. Salah, sorry. Projected coordinate system ya, bukan geographic, tapi projected coordinate system. Terus gue tekan UTM, gue tekan WGS 1984 karena Indonesia itu menggunakan WGS 1984 biasanya. Terus berdasarkan pembagian zona UTM tadi, itu gue memilihnya di 46N kan, karena sesuai dengan konversi yang udah dilakuin tadi, di 95 sama di -5, berarti di sini 96M. Langsung aja kita masukin di ArcGIS-nya. Terus kita ambil Northern, terus di angka 46N sesuai sama konversi proyeksi yang udah kita lakukan tadi. Klik ini, klik OK. Sudah, itu tuh koordinat sistemnya sudah diatur gitu kan di 46N. Terus untuk layout petanya itu kita setting juga di sini. Jadi keunggulan untuk tools atau fungsi-fungsi plugin-nya itu memang lebih enak di QGIS dan lebih ringan juga gitu. Ya. Terus ini dulu rectangle. Terus di sini. Nah, fungsi pembelian rectangle ini nanti ketika petanya dibuat ke dalam bentuk PDF itu bakalan ada batasnya gitu. Ada batas gitu. Kalau misalnya nggak dibuat dalam bentuk PDF, maka
nggak kelihatan batas petanya. Kalau penasaran mungkin teman-teman nyoba sendiri nanti ya. Ini fill color-nya kita ubah jadi no color, outline-nya kita ubah jadi black. Terus outline width-nya tuh bisa kita sesuaiin. Jadi outline width ini ketebalannya atau ya ketebalannya saja. Kita okein saja. Udah selesai seperti ini ya. Terus di sini kita kasih space kosong untuk space angka grid-nya. Setelah di sini kita tambahin lagi nih rectangle lagi di sini untuk keterangan petanya. Sini, nah kita sesuaiin lagi, properties lagi, klik kanan. Ini, terus no color, klik kanan lagi. Ini klik kanan lagi, outline color, kita pilih black, klik kanan. Oke, oke, klik nih. Ini klik ini lagi. Udah ya, udah kelihatan nih layer petanya. Terus, udah, judul peta mungkin bisa nanti. Langsung aja ya. Di sini kita klik. Jadi ketika kita ingin ngejalanin survei radiusnya biar dia itu tepat di layers yang ingin kita gunain, itu klik kanan, klik tengah-tengah layernya 2 kali. Sorry. Nah, klik sini. Atau enggak klik kanan, klik 2 kali lah di tengah-tengah layernya, gitu aja lah. Lanjut, kita tekan file, kita tekan add data, habis itu add data. Nggak jauh beda ya dari penggunaan QGIS. Sini kita gunakan data CSV. Bentar, bukan. Nah, ini data koordinat revisi yang udah gua tunjukin ke teman-teman tadi. Add X sama Y aja. Ini udah sesuai ya, 46N, 1984 gitu kan. Tekan oke. Udah, kelihatan kan ya titik-titiknya? Ini bisa kita setting, kita gedein circle-nya. Cycle-nya kita ubah jadi 10 saja di sini. Ketik aja di keyboard 10, kita tekan oke. Udah kelihatan tuh. Terus kita tambahin base map. Add data, base map untuk ngetahuin tuh lokasinya di mana. Nah, ini biasanya sering ngalamin proses error biasanya di software-software ArcGIS ini. Ini contohnya nih udah mulai error. Nah, ini for imaginary kita tekan add. Kita tunggu bentar sampai keluar gambarnya. Udah kelihatan tuh. Nah, ini lokasinya. Dan dari tampaknya ini kemungkinan ya, kemungkinan ini tambang batu limestone ya. Karena biasanya memang untuk semen sendiri itu dibuat di dekat pabriknya. Atau mungkin juga mau nanya kepada teman-teman yang ada di sini ya, mungkin mohon direspon. Yang udah buat itu tambangnya tambang apa ya BTW? Teman-teman mungkin bisa tolong respon gitu. Yang udah nyoba buat itu tambang apa kira-kira? Gue jujur belum gue cari tahu. Tapi kalau dari kelihatannya ya benar kayak batu raja, benar. Dari kelihatannya dari looks-nya itu kayak tambang limestone atau batu kapur. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu gitu dari teman-teman 23? Santai aja di sini kita cuma sesi diskusi biasa gitu ya. Nggak ada niatan untuk mengajari apa bagaimana, anggap aja kita satu angkatan gitu. Gimana teman-teman, ada nggak gitu? Dia udah nyoba gitu? Oh iya bang, iya. Kalau nggak salah itu batu gamping bang. Ya benar kan batu limestone kan ya. Nah berarti batu limestone otomatis di daerah eh, tambang itu ya, itu kemungkinan besar merupakan daerah yang dulunya itu lautan dan terjadi proses geologi, makanya dasar lautan itu terangkat, makanya di situ tuh ada batu terbentuknya batu gamping. Biasanya batu gamping itu memang berada di dataran tinggi ya, dataran yang cukup tinggi gitu, kayak ada gundukan gitu. Yang gue tahu, yang gue lihat juga itu bedanya ya. Jarang sih batu gamping gue lihat yang tempatnya itu daerah itu relatif konturnya rendah gitu ya. Jadi mungkin ketika buat konturnya
bakalan kelihatan nanti output-nya. Terus, gue lanjutin lagi. Udah kelihatan ya, teman-teman ya? Gue lanjutin ya. Nah, terus di sini udah kelihatan nih, bahwasanya daerah ini kemungkinan besar merupakan Batu Gamping, daerah pertambangan Batu Gamping yang terletak di Aceh, ya. Nanti gue coba carilah nama PT-nya PT apa, nanti gue kasih tahu juga, ke moderator ya. Terus kita gunakan, menu search di sini, oke. Sebelum itu gue ini dulu ya. Jadi di di sini, dia itu ada, beberapa features, yang bisa digunain untuk ngebantu kita gitu, dalam ngebuat, suatu peta. Baik itu bisa untuk estimasi sumber daya, peta geologi regional juga, peta geologi regional bisa gitu. Juga untuk ngebuat dari point to line itu juga bisa gitu, banyaklah fungsinya. Jadi namanya tuh Arthur Box, kalau di QGIS itu Palgin ya namanya, koreksi kalau gue salah. Nah di sini nih, di sini namanya table of contents, ini. Gimana cara munculinnya kalau semisal teman-teman tekan close di sini, itu tekan ini aja, ini table of content, klik kiri, tek, udah muncul lagi. Terus di sini, ini ada katalog, terus di sini ada search, entar ini ada katalog ini, kalau semisal hilang, tekan ini aja. Terus ini ada Art Toolbox. Nah, ini agak error-error dikit software-nya, sorry. Error dikit nih dia nih. Oh, enggak. Oke, udah aman. Ya gitulah, jadi gitu ya teman-teman, kelemahan art di situ software-nya agak berat dikit. Terus ini ada Art Toolbox, ini ada 3D Analysis Tool, kartografik, sampai Tracking Analysis Tools. Yang biasa gue pakai itu di Landsat, sama di kartografik, sama di data manajemen. 3 ini biasanya gue pakai. Selebihnya gue jujur gue belum pernah pakai, ataupun kalaupun gue udah pernah pakai, gue lupa karena nggak gue hafal juga. Tapi yang 3 itu sering ya gue pakai. Gue lanjutin ya. Jadi di sini kita bisa ngudahin fungsi search di sini, search, untuk mempersingkat aja gitu kan. Ini settingannya tuh local search kan ini ada 3, Enterprise sama ArcGIS Online. Kalau ArcGIS Online ini ngebuka di website ArcGIS. Kalau Enterprise ini sendiri, gue belum pernah pakai jujur. Kalau local search ini itu toolbox yang terdapat di ArcGIS-nya tadi. Jadi kita pakai local search aja karena biar lebih cepat juga. Ketik di sini points to line search. Nah, di sini ada kelihatan nih split line, add point, generate point, along time, simplify line, cartographic tools. Nah, biasanya kalau untuk nge-convert dari suatu poin-poin titik-titik ini menjadi line itu menggunakan ini nih, point to line data management. Nah, gue lupa. Jadi sebelum kita ngelakuin ngerubah titik-titik ini menjadi garis ya, menghubungkan titik-titik ini menjadi suatu iup ya, itu kita ubah dulu bentuk, datanya itu ke dalam format SAP. Jadi caranya itu ini, kita klik kanan 2 kali, kita klik kanan sekali aja klik kanan, sorry. Nah, klik kanan sekali, terus kita ubah data, ekspor data, pilih ekspor data. Ini kelihatan kan teman-teman ya? Takutnya gue salah ngejelasin deh, BTW nggak kelihatan. Oh, bener kah? Bentar, coba gue setting lagi entire-nya. Layar. Udah kelihatan belum? Klik kanan ini. Ini udah kelihatan belum? Udah bang. Udah. Udah kelihatan bang. Udah kelihatan kan? Udah bang. Oke. Sorry ya. Eh, berarti ketika gue ngejelasin tentang table of contents search sama Arthur Box tadi itu nggak kelihatan juga ya BTW? Gimana teman-teman? Kelihatan bang. Emang tadi. Kelihatan ya? Ya sorry.
Nah, jadi kita ekspor datanya tadi. Jadi pertama kita tadi tablesnya ini klik kanan, data, ekspor data. Nah, udah. Nah, ini kita pilih outputnya mau di mana. Gimana caranya kita searchingnya atau kita netapin disimpannya itu mau di mana? Kita tekan browse. Nah, udah. Gini doang di sini. Kalau saran gua, kata export output ini jangan dirubah. Kenapa? Biasanya kalau dirubah bisa nyebabin error di hard disk-nya. Tapi kalau teman-teman mau eksperimental, monggo silakan. Tapi kalau gue pribadi nggak gue rubah karena udah sering error kayak gitu ya. Jadi gue buat aja, biarin aja export output-nya ini. Gue ketik aja kodenya itu eh koordinat. Koordinat. Nah, save. Oke. Map ini apa nih? Do you want to add the exported data to map as layer? Yes. Jadi kalau ada tampilan kayak gini, kalau kita tekan no, itu dia nggak bakalan muncul di layar sini. Tapi kalau kita tekan yes, dia tuh bakalan muncul di layar sini. Karena ya lebih bagusnya kita tekan yes aja lah ya. Yes. Udah. Nah, itu udah muncul di sini. Tapi nggak kelihatan. Karena memang bentukannya tuh titik-titik kayak gini nih, yang kecil-kecil gini nih. Nih. Dia tuh sebenarnya di sini nih, ada kelihatan sebenarnya. Kalau teman-teman ngezoom gini ya. Jadi biar dia tuh kelihatan, caranya kita klik titiknya sekali, titik di sini nih sekali, terus kita ubah ke circle, terus ukurannya itu kita rubah ke angka 10 aja, nggak usah gede-gede, kita tekan oke. Udah kelihatan kan? Atau mungkin biar lebih jelas lagi, kita gedein lagi aja, di angka 15, tuh udah kelihatan. Terus setelah kita ngelakuin proses ini, langsung aja kita gunain ini tadi, ketik di search ini di sini nih, di search, ketik search nih, search, point to line, ketik point to lines, terus kita tekan point to line data management, klik kiri juga, udah, terus input features-nya ini, klik ini ya, jangan klik ini, tapi klik ini, yang tanda panah ke bawah, terus ini data yang udah kita bawa ke dalam bentuk SAP tadi, ya export output koordinat tadi, ini yang udah bentuk SAP, ini yang belum bentuk SAP ya. Kita okein aja dulu, tunggu, udah nih udah keluar ya. Ini biarin aja, output fitur kelas ini biarin aja, saran gua, biar untuk menghindari error, di sini biarin aja, terus kita okein, tunggu aja. Ini mungkin memakan waktu yang cukup lama. Oke. Bentar doang nih ternyata. Nah, itu langsung kelihatan tuh, iup-nya kayak gimana bentukannya. Jadi, kita rubah bentukan garisnya, kan kecil nih, kita ubah ke garisnya lagi, kita tekan highway. Tekan highway, kita kasih warna merah. Nah, kelihatan kan? Langsung jadi dia. Inilah wilayah iup-nya di sini. Terus setelah udah kita ngelakuin proses ini, kan ada nih garis yang terputus nih, antara sini ke sini nih ya. Ini kan. Nah, caranya itu kita ini, terus kita tekan ini kan export output koordinat ini yang poin ini, kita klik kanan, kita tekan edit features, kita tekan start editing. Nah, ini bakalan dia ngedit nih. Udah mulai ngeditnya. Kalau semisal nggak kita tekan start editing di edit fitur ini, sorry, mana editornya, stop editing. Nah, ini nih tools ini nggak bakalan hidup, di sini. Jadi kita tuh harus sebelum mulai edit di harddisk itu, yang pertama tekan di sini dulu, layer mana yang mau kita edit, klik kanan, edit fitur, start editing, itu caranya. Terus ini continue features tools, terus no selection, ya, memang benar belum gue seleksi. Bentar ya. Udah hidup, udah. Nah, klik dulu satu, terus baru tekan ini. Bentar ya, dulu ini agak-agak error dikit nih dia.
Sini. Sorry, bukan. Ini tadi ya. Ini. Itu. Bentar ya. Nah, udah klik ini dulu, tekan ini. Nah, kita pilih di garisnya ini. Tetap di ujung ini. Ini klik kanan, klik kiri, sorry, terus klik kanan, finish sketch F2. Nah, jadi nutup semua dari sini nih. Oke, gue ulangi lagi lah ya. Pertama, nah ini. Yang pertama kita klik garis merah ini dulu, di sini. Kan udah warna biru kayak ini. Terus kita tekan ini, continue features tool, tekan ini lagi. Nah, ini bakalan ngelanjutin nih, garis merah ini. Terus kita arahin kursor ke arah titik iupnya atau titik koordinat iupnya tadi. Klik sini, klik kiri, udah tekan F2 ataupun klik kanan, finish sketch. Udah selesai, done. Jadi selesailah peta iup teman-teman. Terus untuk ngilangin yang titik-titik hijau ini yang dirasa mengganggu, tekan ini. Udah selesai tuh hijaunya. Nah, biar lebih jelas kelihatan ukuran iupnya, kita tekan kembali ini garis merah yang ada di layar, klik kiri, width-nya kita gedein lagi jadi 4. Nah, lebih jelas lagi nih, selesai. Terus untuk masukin insert legend-nya itu, oh ya lupa, ini editornya kita save edit dulu untuk menutup fungsi edit tools di harddisk. Kalau semisal nggak kita tutup, bakalan menyulitkan kita ketika kita menggunakan tools yang ada di harddisk ini. Jadi save edit, udah kita save editnya, editor lagi, stop editing, selesai nih kan. Terus ini properties, grid. Nah, kita tuh mengubah grid kan, berdasarkan soal teman-teman itu ada disuruh buat grid ya, grid, properties, new grid. Ini ada ini dan kayak gini, gradical, measure grid, sama ini. Pilih sesuai kebutuhan teman-teman saja. Next. Ini longitude attitude-nya kita ubah di angka 30. Ini ada labels only, tick mark. Jadi tick itu kayak nampilin angka tanda panah di sekitar sininya. Ini gratitude and label ini cuma berikan apa ya? Kayak ngebagi gitu wilayah-wilayahnya. Ini degree mini sama second ini kita setting di angka kecil aja di 30. Kalau gue mungkin buatnya coba di 15 dulu. Kita naik. Ini biarin aja. Naik lagi, ini biarin lagi, finish. Terus apply. Nah, muncul grid-nya kan? Oh, tapi sepertinya grid-nya ini masih terlalu jauh. Kan teman-teman lihat di sini nih. Ini masih terlalu jauh sepertinya nih. Mau kita deketin lagi, properties lagi. Di intervalnya kita buat kecilin lagi, kita buat 10 kali 10 aja. 10 kali 10. Okein. Baik. Nah, udah lebih dekat kan? Terus di propertiesnya itu kita setting di access-nya bentar. Interior labels-nya label. Nah, label X-nya ini sufficient text, major text. Bentar ya. Di sini gue agak sedikit lupa dikit. Etching lines. Label access-nya itu biarin. Nah, ini memang di access sih. Itu di web sama work aja. Di centong. Taruh salah lagi. Properties. Berusaha biar labelsnya ini
eee, arahnya itu ngikutin ini, ngikutin, sisi di petanya, secara vertikal lah ya intinya. Baik. Sorry. Labels, things. Ya kalau ini untuk, nge-setting labels-nya itu di mana aja, kita body lab sama rec udah bener di sini. Ini di axis ini sih settingannya, tapi gue lupa mau jadi division text-nya itu lagi di grid-nya di properties, terus di sini, oke. Sama aja ya, sorry. Nah ini labelnya udah bener, tapi PR-nya itu ini tadi di axis-nya tadi. Di top apa button apa di clef apa rack ini, gue lupa di sini. Bottom aja coba ya. Hmm. Hmm. Mhm. Bentar. Oke. Oke. Ada sedikit kesalahan ya di sini ya. Gue nggak tahu nih kenapa bisa error di sini. Biasanya di settingannya itu eh, langsung bisa ya. Sebelum gue lanjut mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran apa gimana gitu, atau ingin bertanya terlebih dahulu gitu sebelum gue lanjut, mungkin 5 menit ya. Break. Gue mau cari tahu salah gue di mana yang ini soal ini. Teman-teman bagaimana teman-teman? Bentar ya.
Izin Bang Yud, kayaknya mic-nya belum nyalain Bang Yud. Sorry. Oke, makasih udah ingetin ya. Tapi kelihatan kan yang gue tampilin tadi itu aja dulu. Kelihatan Bang. Oke, sip. Sorry ya. Efek udah capek mungkin. Oke. Oke, kita okein aja. Kita geser ininya, kita sesuaiin aja layarnya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, itu ada scale bar-nya di sini. Oh, sorry. Biasa nge-lag dikit. Nah, di sini kelihatan nih scale bar-nya di sini nih. Scale bar-nya. Ini yang scale bar. Terus yang tulisan juga ada. Bisa kita pakai yang tulisan juga. Ini sesuaiin aja sama teman-teman, sesuai kehendak teman-teman saja ya. Yang mana rapi menurut teman-teman. Insert itu di scale text di sini. Nah, kita pakai di angka 1 cm sama dengan 10 km atau di absolute scale. Kalau gue biasanya pakai di absolute aja sih. Biar dia tetap ya. Oke, nah nih. Sorry. Close it. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, inilah skala tetapnya di 1/6. Tapi ini dalam bentuk mils ya, belum bentuk kilometer. Kalau mengubahnya dalam bentuk kilometer itu ya nggak ada deh settingannya sih. Oh, ada deh nih. Is oh ya, absolute benar deh. Sampel 1/24 ya, ada benar. Formatnya iya, stylenya udah. Oke. Oke, sudah. Style tag udah benar, ini udah benar. Ini sesuaiin aja sama teman-teman ya. Ini ada scale tag-nya itu ada ini kalau absolute itu tetap dia meskipun teman-teman zoom atau zoom out zoom in, tapi kalau relatif ini dia tuh bakalan ngikutin zoom out zoom in teman-teman. Terus number formatnya itu ini udah ngikutin default aja. Format, real, frame, size, and position. Oke. Udah selesai nih. Untuk di bagian grid sama di bagian skala ya. Oh ya, sorry. Di sini belum gue buat tulisan skalanya. Yang ketik di sini, ketik lagi di sini, insert, tag. Ini kita pindahin di sini. Skala. Ini kita pindahin ke sini. Ini kita gedein size-nya, change symbol lagi. Kita buat di angka 16 coba. Mulai. Sesuaiin deh. Terus kita buat bold. Yang simbolnya bold. Oke. Mulai oke. Sip, selesai. Udah selesai skala. Jadi untuk raw-nya sama skalanya itu udah selesai ya. Terus kita masuk ke legenda. Legenda itu di sini. Legenda. Nah, legenda ini mungkin yang simpel-simpel aja. Gak usah kita ribetin, gak usah kita ngikutin sesuai sama mana ya gue nyebutnya ya. Gak usah kita pakai fitur legend di ArcGIS tuh gak. Karena nggak worth it deh untuk ini. Coba ya. Di sini ada fitur legend di ArcGIS. Jadi user legend ini bisa ngebuat legenda secara otomatis. Tinggal kita setting aja ukuran legendanya gitu. Coba kita tekan ini dulu. Nah, ini nih. Ini gue rasa settingannya terlalu banyak dan makan waktu lama. Jadi nggak usah aja, kita cancel aja. Cara cepatnya itu kita ngedigitasi sendiri, kayak ngebuat garis sendiri kayak gini nih, contohnya ini line. Terus kita buat di sini nih. Buat garis di kanan, tanda enter. Escape. Sorry. Ulang lagi ya, line, ke garis.
Nggak kelihatan ya? Klik kiri dulu sekali baru tekan enter. Nah, tuh. Gue ulangi lagi ya, biar jelas. Klik kanan, kita delete dulu. Kita ulang lagi. Ini, line, klik kiri sekali, garis, lurus, klik kiri sekali lagi, terus tekan enter. Nah, terus untuk garisnya kita ubah aja. Color-nya kita ubah jadi merah, ngikutin sama batas hijaunya. Width-nya kita lebarin jadi 4 sesuai sama width hijaunya juga. Oke, nah legenda nih. Ini kita buat namanya batas hijau. Ini namanya insert. Pakai ini aja langsung biar cepet. Batas izin usaha pertambangan. Yang simbolnya kita rubah jadi bold juga. Kita buat bold. Kita play. Kita lihat di sini. Kecil ya tulisannya ya. Yang simbol juga kita buat di angka 12 coba. Play. Oke. Nah, ini kita sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Ya, kita kecilin lagi aja garisnya. Atau nggak kita geser bisa. Nah, berarti ini kegedean tulisannya kita kecilin lagi. Yang simbol kita ubah jadi angka 11. Ya udah. Ya udah. Nah, selesai. Untuk legendanya mungkin cuma ini doang ya. Cuma buat garis ini ya, batas hidupnya doang. Karena memang cuma satu ya, nggak ada keterangan apa-apa yang perlu kita tambahin di sini. Terus biar lebih rame, biar lebih asik juga untuk dilihat, itu kita buat namanya sumber peta. Yang lagi aja, ya udah. Ini kita buat tambahin sumber peta biar lebih rame aja sebenarnya. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita Ctrl C juga tulisan ini, Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, ini kita ketik di sini. Oh, nggak usah. Ini biar lebih asik aja. Sorry. Klik kiri, terus change symbols-nya kita ubah jadi ukuran yang lebih besar di 20. Oke, terus namanya itu sumber peta. Sumber peta. Yang simbolnya terubah bold. Oke. Kecil-kecil, kita gedein lagi. Berarti ukurannya di angka 18 coba. Baik. Nah, oke. Sudah bisa dipakai. Sumber peta. Ctrl C, Ctrl V aja. Sini. Kita klik kiri. Itu untuk sumber petanya sendiri itu yang pertama dari Google Earth aja kita buat. Terus N3 base map. N3 base map. Ya, itu doang. Kalau ada sumber yang lain mungkin teman-teman tambahin, silakan. Sesuai kreasi teman-teman aja. Ini kita kecilin hurufnya jadi di angka 14. Apply. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ini ya berdekatan kali ya. Mungkin bisa kita rubah aja. Di karakter spacing-nya kita buat di 1,5. 1,5. Sorry. 1,5. Baik, coba. Oke.
Ini kurang bagus ya. Mungkin kita buat aja satu-satu. Google Earth PH. Oke, di sini kita gedein lagi aja simbolnya, kita buat di angka 16. Oke, play. Oke. Terus ini juga kita tambahin lagi. Ctrl C, Ctrl V. Kita samain lagi aja. Kita sesuaiin spacing-nya berapa. Nah, ini juga kita buat tadi N3 base map. Oke dulu. Terus kita tambahin lagi. Itu namanya Indonesian Geospatial. Geospatial. Indonesian Geospatial ya, ini aja. Kita oke lagi. Oke, Ctrl V, tambahin lagi di sini. N3 base map. Ini mendeskripsikan sumber petanya dari mana gitu kan ya. Nah, ini kita gedein lagi aja tulisan sumber petanya biar sama besar sama legenda. Oke, sudah. Oke. Nah, kan ada udah nih legenda, udah sumber peta udah, terus satu lagi kita tambahin itu namanya bentar. Dulu soalnya. Badan peta udah, grid udah, judul peta udah, aratur ada, skala peta udah, legenda ada, dan indeks peta. Nah ini indeks peta terakhir ya, kita tambahin indeks peta di sini. Untuk buat layer, data ya, insert data frame. Nah ini data frame, ini data frame udah. Terus kita pindah ke sini, kita sesuaiin nih. Nah, peran data frame-nya. Sini, di sini lagi. Di bagian bawah ini kita tambahin juga keterangan, Ctrl C lagi garis ini, Ctrl V. Ini pindahin ke bawah sini lagi. Nah, ini dibuat oleh kelompok berapa gitu kan. Nah, untuk nambahin keterangannya. Nah, di new data frame ini kita tambahin data tadi. Ini kita klik new data frame-nya. Kita file, kita add data lagi, kita add data lagi. Kita ulang kayak proses di awal tadi untuk biar tahu aja lokasi kita tuh di mana ya. Memudahkan kita ngebuat indeks peta, koordinat revisi, add dadat, oke. Terus kita add base map, terus imaginary kita add lagi. Tunggu aja bentar. Oh ya bentar, koordinat sistemnya belum di setting, sabar. Tadi yang nggak keluar. Properties. Koordinat sistemnya itu di project tag tadi. Word. UTM, sorry. UTM. WG 1984, Northern. Karena dia di atas ya. 26N, oke. Terus ini lagi, add base map. Udah. Tunggu aja bentar. Nah, kelihatan tuh. Sama kan dia ya. Nah, biar jadi ya, indeks peta ini memberikan informasi kepada kita bahwasannya peta kita itu berada di pulau mana gitu. Secara definisi secara umumnya ya. Biar dia itu kelihatan ya ujung pulau Sumateranya. Ini kita tekan ini. Zoom out. Zoom out itu artinya minimize atau memperkecil. Kita klik kiri, tahan klik kiri, kita buat kotak kayak gini. Tunggu. Lagi. Nah, ini mungkin agak sedikit membosankan ya, sorry ya teman-teman. Tapi memang kayak gini lah faktanya. Tunggu lagi.
Ini. Terus lagi. Nah, udah kelihatan ya ujung Pulau Sumateranya ya. Tekan ini di pen, kita tarik di sini nih. Aduh, agak ngelag dikit nih, biasa lah ya. Nah, tunggu bentar aja. Refresh-nya di zoom in zoom out aja dah. Kelihatan nih ujung Pulau Sumateranya. Kita kecilin lagi aja. Oke, udah kelihatan ujung Pulau Sumatera. Gedein lagi, drag lagi. Dah, ini. Ya, terus tambahin ini lagi, tambahin ini rectangle untuk sebagai bloknya atau ngeblok di daerah mana gitu kan petanya kita buat. Kita tekan rectangle, klik kiri, kita blok lagi di sini. Udah. Kayak tadi settingnya, properties, klik kanan properties, fill color, no color, outline colornya kita buat lagi red, habis itu outline width-nya kita buat 2 atau 2 mungkin gue rasa cukup. Oh, masih kekecilan, kita properties lagi, kita buat 3. Ya udah. Nah, selesai. Indeks petanya, oh di sini kita kasih nama indeks peta, sorry. Ada yang kelupaan dikit. Nah, ini kita kasih nama indeks peta. Ctrl C, Ctrl V. Indeks peta. Done. Nah, ini ada opsi sebenarnya dalam pembuatan indeks peta ini. Mau teman-teman kasih grid kayak di peta utama bisa, ataupun tidak dikasih grid pun juga bisa. Tapi kalau gua biasanya itu gua kasih grid juga. Gua kasih koordinat-koordinat samping juga. Properties, frame, ntar grid, new grid. Ini sama naik-naikin aja, back. Oh ini sorry. Ini kita buat di per 10 aja ya kayak tadi. Ini gimana ya? Finish. Wah, biasa error-error dikit. Oh, berarti di properties filenya berarti nggak per 10. Ini intervalnya coba di portnya kita coba di setting di 10 ya. Belum kelihatan juga indeks petanya. Setting di 5 coba ya. Nah, udah. Oh, belum, berarti settingannya lebih kecil lagi. Setting di per 3. Enggak juga per 3. 1 berarti. Oke. Nah, udah. Terus di propertiesnya kita setting lagi juga di tray labelsnya kita di vertical labelsnya ini kita centang left sama right di sini, tekan OK, tekan apply. Terus udah untuk indeks petanya udah selesai. Oke, ini kita checklist aja, udah. Ini sudah indeks peta ya. Terus di sini buat keterangan dibuat oleh kelompok berapa gitu. Semisal ini mau gue buat dibuat oleh kelompok berapa nih? Biar mungkin yang belum buat peta bisa langsung selesai gitu kan, mana tahu dengan data ini. Mau kelompok berapa aku buat di sini nih? Teman-teman, ayo. Udah ngantuk ya?
kelompok 1 aja Bang, nanti filenya aja Bang dikirim, biar bisa Oh, ubah. filenya aja ya. Kelompok 1 tahun 2022 Bang, jangan 2023 Bang. Bebas, bebas. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok dibuat oleh kelompok 1. Dibuat oleh kelompok 1. Hai. Ini tinggal kita gedein lagi aja tulisannya. Yang simbol lagi 20 bold. Oke. Play oke. Oh, kegedean. Pasti cukup. Oke. Play oke udah. Selesai. Ini untuk ngebuat peta iup doang gitu kan. Jadi ngebutuhin waktu lama ya. Apalagi kalau nyampe pit design ya. Jadi gua ngasih opsi ke teman-teman di sini. Mungkin untuk menghemat waktu teman-teman juga biar video ini juga nggak kelamaan. Ini untuk peta geologi mau gue coba buatin di sini juga atau mau langsung ke pit design. Gimana teman-teman? Kasih opsi lah biar enak juga kita di sini. Biar teman-teman juga nggak kelamaan gitu nontonnya. Teman-teman ayo, teman-teman. Kalau dari aku Mau Bang, langsung langsung ah, ke pit design aja Bang. langsung ke pit design aja ya? Iya Bang, karena penasaran ke pit design-nya bagaimana gitu. Oke, siap. Oke, copy ya. Pit design aja langsung ya. Oke. Langsung kita buka surpak berarti ya. Bentar, kita langsung buka surpaknya ya. Oke, udah kelihatan surpaknya, teman-teman? Udah ya? Gimana moderator, udah kelihatan kan surpaknya? Apa nggak kelihatan? Udah Bang. Udah ya? Oke. Jadi sebelum ngebuat pit design itu, hal yang kita butuh itu sebenarnya cuma topo, karena di sini kan kita cuma buat uh, pit design yang dimana pit design kita itu nggak ada dasar apa-apa gitu ya. Nggak ada dasar apa-apa, nggak ada pertimbangan apa-apa gitu kan. Jadi gua rasa kita tuh cuma pakai data topo doang, nggak perlu data drill hole. Kalau memang mau data drill hole itu pertimbangannya banyak itu berarti. Kayak cut off grade-nya kita ngebuat sesuai dengan wilayah COG kita yang berapa gitu. Tapi ini untuk mineral. Kalau untuk batu bara kita itu ngebuatnya berdasarkan arah deep seam-nya kemana gitu kan. Terus kita mungkin langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama. Kasus. Oh ya, BTW untuk data topo itu sendiri tadi gue minta ke teman Lorang ya, jujur aja gue minta ke teman Lorang. Mohon maaf mungkin izin gue share ya untuk data toponya. Siapa yang ngasih gue data topo tadi? Karena untuk membuat data topo itu ngebutin waktu yang lumayan lama juga. Jadi gue mau cepet aja. Itu dari data Demnas, terus diimport ke ArcGIS pakai ArcToolbox gitu. Nanti dia tuh ada yang namanya kartografin apa gitu kan, terus bisa langsung output-in data topo. Nah, data topo itu harus dipotong lagi, harus dirapin lagi, biar dia itu nggak berantakan. Jadi memang untuk proses ngerapin satu topo itu lumayan panjang gitu. Jadi gua ngeminta data topo dari salah seorang temen Lorang yang udah dalam bentuk Excel, gua importin ke ArcGIS-nya, langsung gua buatin ke format DXF-nya. Mungkin teman-teman biar mudah, nggak perlu teman-teman ngebuka ArcGIS lagi, nggak ribet lagi gitu kan. Nanti langsung gue kasih format DXF toponya. Gimana teman-teman sepakat? Apa mau gue buatin di ArcGIS dulu gitu? Coba gue minta ke teman-teman, pendapat teman-teman aja lah, gimana? Mau gue kasih data toponya, apa mau gue kasih tahu cara ngolah data topo yang udah dari Excel di ArcGIS dan dibuatin dalam bentuk DXF gitu. Coba teman-teman kasih saran lah, biar enak juga. Monggo teman-teman. Kalau dari Abang, kalau contohnya kita buat dari awal, Abang ini enggak waktunya makin lama, pastinya makin lama. Nanti kira-kira waktu Abang cukup nggak untuk itu Bang? Kalau dari saya memang pengen dari awal sih Bang. Topo dari Pengen tahu awal ya gimana mungkin cara buat tokonya.
Tapi kalau memang enggak, Ada oke, ada yang punya data dem-nya nggak? Biar cepet, biar nggak perlu cari-cari lagi di Google, data dem-nya. aku ada Bang, data dem-nya. Data dem-nya ya? Oh, data Berarti dem-nya ya Bang? ya, ada Datanya, nggak data dem? datanya nggak ada Bang. Berarti dari Excel aja kalau gitu mau nggak? Gua tuturin dari Excel. Nah, boleh Bang, kalau di Excel. Oke. Karena kalau, dari data topo-topo bener-bener topo mentah gitu ya, topo mentah tok gitu, itu luar biasa nauzubillah min dzalik itu ininya, ngepotongnya dulu, habis itu ngecocokin sama data, iup-nya tadi. Terus biasanya kalau gue itu ngerubahnya itu ya di Manscaped gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau nginiinnya di Manscaped nggak paham lagi kan ya, gue bilang ya. Jadi dari Excel aja ya, dari Excel yang udah jadi aja mungkin ya. Jadi caranya kayak gini, hard disk. Nah, ini kita save dulu project kita. Kita save, save, save aja lah ya, bukan save as. Oh ada, save, save A. Kita buat namanya peta izin usaha tambangan. Tambangan, udah ya. Ini kita masukin, save. Ya. Oh ya, satu lagi. Terakhir nih, terakhir dalam pembuatan peta. Jadi peta ini harus kita ekspor dulu kalau dalam bentuk PDF di file. Terus kita tekan export map. Stop. Udah export map. Terus kita tunggu. Nah ini, udah kelihatan nih. Terus peta izin usaha pertambangan. Terus kita pilih dalam bentuk PDF atau PNG atau JPG, terserah lah. Kalau gue mungkin di PNG aja apa JPG ataupun di PDF terserah. PNG mungkin ya. Terus di sini resolusinya kita sesuaiin. Semakin besar resolusinya, petanya akan semakin jelas. Namun, ngerendernya itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi untuk biar nggak terlalu lama ngerendernya, gue buat di 500 aja, di resolusinya di 500 dpi aja. Dalam bentuk PNG, kita save, tunggu, tunggu bentar. Oke, tunggu bentar ya. Sembari menunggu, gue mau nanya, teman-teman di sini software yang teman-teman bisa rata-rata apa gitu untuk software desain gitu? Apa Manscaped bisa apapun Surpak ataupun Vulkan gitu, ada yang bisa gitu nggak di sini? Gimana teman-teman? Oh, ya udah. Kalau gitu ya. Kayak udah pada ngantuk dah. Nggak apa-apa. Udah selesai, kita cek dulu di sini. Cek di tempat kita save tadi. Mana PNG-nya? Nah ini, udah selesai nih, PNG file. Klik, tambah selesai peta kita. Peta izin pertambangan PT Bina Sukses. Oke, oke sudah. Ini udah kita save ya, projectnya kita save. Kita buat project baru aja, new, sama landscape. Oke, oke. Biasa ya, ini hard disk connect jadi error kalau diginiin, dibuat project baru. Oke, loading dokumen, udah selesai. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena kita cuma ngebuat topo ya, jadi nggak usah lama-lama ya. Kita cuma ngebuat topo. Jadi pertama kita ubah propertiesnya dulu, kita ubah di koordinat sistem, di project tag, terus di UTM, WG 1984, Notem, N ya, ingat N belakangnya ya, karena kita di Aceh ya. Oke, udah selesai. Terus toponya kita masukin aja. File, add data, add key data. Kita pilih nih data toponya yang mana. Nah, ini namanya. Data kontur untuk Surpak, CSV ini. Ini udah gua ini lagi, udah gua reformat lagi deh nggak salah tadi. Coba kita add Z udah. Coba kita plugin dulu. Nah, selesai.
Kan kelihatan nih modelannya kayak gini nih, masih bentuk poin ya, masih bentuk poin. Ini harus kita rubah dulu ke bentuk line. Caranya sama kayak tadi, itu kita ini dulu, kita klik ini dulu, klik kanan, terus data, ekspor data dulu, kita buat dalam bentuk SHP dulu. Ini sama, nggak usah kita apa-apain dulu, biarin aja kayak gini. Kita okein, udah diekspor dalam bentuk SHP dulu dia. Do you want to export data to map as layer? Yes. Ya udah selesai nih dalam bentuk SHP nih. Nih, SHP ya. Terus sama kita gunakan tools point to lines tadi. Point to line data management ini. Dan ini nih, export output 3 ini nih. Udah, point to lines. Terus kita okein lagi. Tunggu. Bakal keluar bentukan outputnya itu line. Titik-titiknya itu bakalan nyambung gitu. Nah, ini. Kita mati nih. Nah, bentukannya lah kayak gini jadinya. Nah, kan lihat nih ada garis yang nggak rapi gini ya. Ini hal ini bisa terjadi gara-gara toponya itu nggak dibatasin sama garis wiyupnya ya. Ini kan toponya gue lihat-lihat sejajar ya sama garis wiyup ya. Sama banget gitu sama wiyupnya gitu. Makanya dia berantakan kayak gini gara-gara nggak dibatasin, nggak dibuat boundary di sini. Tuh, jadi dia tuh ya tumpang tindih kayak gini. Nanti kita rapin aja di surpat. Kan setelah kita buat nih, ini kita klik kanan. Ini ya di bagian export output 3 ini ya, sini ya. Klik kanan, data, export to CAD. Nah, ini udah masuk di sini. Oke, nah ini settingannya di sini nih. Kita masinya export to line ya. Nih, export output 3 point to line. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Kita pilih yang satu. Oke. Surpak itu rata-rata surpak yang teman-teman pakai itu surpak tahun 2016 versi 6.2. Jadi rekomendasi gue biar surpaknya itu bisa ngebaca data itu make di DCAP tahun 2007 di AutoCAD tahun 2007 nih R7 ini nih. Nih oke. Oke. Nah output file ini kita ganti aja nih. Bisa nih kita sesuaiin di sini. Kita kasih nama Oppo was Soptam. Ya, save. Udah, oke, udah. Oke. Tunggu nih di sini nih, export to CAD. Nah, udah ada keluar nih, muncul nih, export to CAD nih. Udah selesai berarti. Terus gini, semakin ini dia nih. Nah, ini dulu, kita cek dulu dia. Di sini dulu. Nah, ini udah ada nih, AutoCAD drawing. Berarti udah benar. Terus kita buka surpaknya. Tuk, surpak. Nah, keunggulan software surpak ini ketimbang Mindscape, dia tuh kalau ngemasukin data nggak perlu ribet gitu, tinggal drag and drag aja. Jadi langsung aja kita mulai ya. Nah ini decap ya. Kita klik kiri di mouse, drag ke sini, pas. Tok, selesai deh nih. Kan nggak rapi nih ya. Nah, nggak rapi, jelek gini bentukannya ya. Walaupun kalau di surpak kan nggak kelihatan jelas ya. Bisa kita sesuaikan lagi di display surpak. Habis itu ntar display, ntar. Mana 3D display ini? Kayak di sini aja. Properties, toolbar, display and height, data layer, draw 3D, nggak kelihatan nih, agak ngebug dikit surpak gue. Ya nggak apa lah, nanti stringnya kita rubah lagi aja ya. Properties. Oke, mungkin gue bakal ngejelasin dikit ya soal software surpak ini. Jadi surpak ini software yang dikeluarin sama Geovia ya, salah satu perusahaan penyedia software kayak SolidWorks, salah satu produk mereka yang paling bagus ya. Nah itu
sama Surfak Dassault System ya nama ininya, nama produknya. Fungsinya itu untuk ngebantu kita engineer tambang dalam ngedesain tambang. Nah, eh dalam proses pembuatan Surfak ini juga bisa ngebantu kita itu untuk ngelakuin estimasi sumber daya. Itu pertama kita masukin dulu dari database-nya, terus kita buat di blok model, sampai di sini ada krigingnya. Ini estimation nih, ada nih inverse distance, ordinary kriging, simple kriging, nearest, DGS slip, sama mungkin ada 4 metode yang bisa dipakai di sini. Terus di sini untuk desain itu ada P-design, membuat rem, expand segment itu untuk naikin band-bands-nya, itu bakalan kita pakai di sini, plotting dan lain sebagainya gitu. Terus tools yang harus kita aktifin untuk ngebersihin garis-garis nggak jelas di topo ini ya. Pertama klik kanan, toolbars, terus kita tekan edit. Nah, edit ini nih. Terus sudah kelihatan nih semua nih. Ini jadi tools edit itu ada edit string, edit segmen, sama edit point. Jadi perbedaan string, segmen, sama point, string itu garis kayak gini. Nah, ini namanya string, garis tok ini aja. Kalau segmen itu gabungan dari beberapa garis. Segmen itu gabungan dari beberapa garis. Nah, yang dimana number of string-nya atau warna garisnya itu sama. Bedanya di situ. Kalau point itu titik. Jadi kalau point itu ya semisal teman-teman garisnya nih teman-teman putus ya. Contoh pakai ini break line by removing selected segment ini. Klik. Nah, ini yang namanya titik yang kayak bentuk X silang-silang ini nih. Ini namanya titik. Point gue nyebutnya di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya string, segmen, sama point itu seperti itu. Biar teman-teman nggak salah nanti dalam penggunaan software ini. Terus ini kita bersihin lagi aja, delete segmen. Tok, tok. Untuk ngebersihin nih angka-angka ini. Untuk ngebersihin garis yang bekas-bekas seperti ini. Terus kan di sini ada tanda silang ya. Ini namanya mark atau penanda. Untuk ngebersihin marknya ini. Add temporary markers. Tok, udah hilang deh. Langsung aja gue ya ngerapin toponya. Jadi kita pakai ini aja. Break line by removing selected segment. Nah, ini kan ada segmen nih. Nah, sebelum kita menggunakan ini, settingnya di sini dulu nih. Ini ada plan itu artinya bebas, kita mau klik dimanapun. Terus kalau point itu kita ngeklik mouse-nya atau ngebuat garis baru ini, itu per point. Ini gua liatin bedanya ya. Di sini dulu. Nah, ini kita menggunakan ini, plan, simbolnya kayak gini. Kalau point itu, dia tuh harus di point. Coba gue klik di sini. Nah, dia tuh per point. Tuh, nyambungnya per point. Jadi dari poin sini ke poin sini nyambung gitu. Terus jika kita dari sini ke bawah sini ke poin sini juga nyambung gitu. Kayak gitu dia. Terus, Terus ada satu lagi yang namanya itu line. Nah, line itu per garis ini nih. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini line. Selagi dia dalam bentuk garis, itu dia tuh masih bisa diklik. Tapi kalau dia bentuk poin, itu dia nggak bisa diklik gitu. Jadi kan udah gue jelasin nih beda poin, line, segmen, sama poin, line, sama segmen ya. Dari pemaparan yang gue jelasin di sini, sebelum gue lanjut, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang nggak jelas gitu, biar teman-teman paham gitu dalam merancang tambang menggunakan software ini gitu. Monggo teman-teman, silakan. Gak apa-apa, santai aja. Gak apa-apa, nanya aja. Izin Bang, Iya, silakan. yang tadi agak bingung terkait segmen sih. Tadi kan Abang sempat singgung yang dia satu warna gitu ya. Gimana sih tadi? Iya, benar. Segmen itu dia satu warna.
Nah, itu Hmm, maksudnya gimana, Bang? Ini kan semuanya satu warna nih. Jadi kita nggak bisa pakai hmm. yang segmen untuk di ini gitu. Kita tuh nggak bisa ngedelete gini, mungkin gini ya. Jadi kalau string itu, ntar gue settingnya di ini dulu, di plan. Bentar, biar ini dulu. Gue contohin aja lah ya, karena kalau dijelasin pakai mulut agak susah juga gue nyusun kata-katanya. Nah ya, ini kan warnanya sama nih. Terus gue setting dulu ininya. Stringnya pakai string 1. Coba pakai string 3. Bye. Ini warnanya kelihatan beda nggak, BTW? Apa masih susah dibedain gitu, teman-teman? Kelihatan, Bang, kelihatan. Kelihatan bedanya Satunya kan? yang hijau. Oke, siap. Jadi, eh string, segmen, sama poin ya. Bentar, jadi kalau kita ngedelete string, itu ketika kita klik ini, hilang semua dia. Itu string, sorry, gua ulangi lagi, itu string. String itu garis dengan warna yang sama. Bisa dimengerti belum definisinya? Apa masih belum ya? Bentar, gue coba ulangi Copy, lagi. Bang. Ini nih, kalau kalau string, jadi string itu garis dengan warna yang sama gitu. Semisal kita klik ini, hilang satu yang warna biru, semua yang warna biru hilang gitu. Kita klik ini, tek, sampai yang warna ungu itu hilang semua, topo kita hilang yang warnanya sama-sama ini. Bisa dimengerti yang perbedaan yang pertama, itu tentang string. Oke. Terus kalau segmen, itu dia tuh satu-satu. Jadi ketika kita ngapus yang ini, nggak berpengaruh terhadap garis di sekitarnya. Tinggal klik aja gitu. Klik aja. Nah, nggak berpengaruh dia. Tapi ketika kita ngedelete string, dia tuh ini tekan ini string, selagi warna garisnya sama, dia tuh bakal hilang. Gitu perbedaannya. Terus ada satu lagi ini delete range of string. Jadi range ngedelete dari string berapa sampai string berapa gitu. Secara definisinya seperti itu gitu. Gimana, udah nemu perbedaan antara string sama segmen? Teman, gimana? Aman, Bang, aman. Aman. Oke, Terima kasih, Bang. oke, siap. Gue lanjutin ya, kita ngedesainnya. Kita ngerapin toponya dulu. Ya. Nah, ini kan nggak rapi ya. Sakit mata gue ngeliatnya nih. Caranya itu kita pakai ini. Break line by removing selected segment. Dan ini pakai line aja. Jangan pakai plan biar enak ngekliknya. Line. Ubah ke line dulu. Terus ini. Break line. Ya udah, kita klik line-nya. Tek, 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 gitu. Ini ada plugin otomatisnya sebenarnya. Tapi gue lebih suka pakai manual. Dan juga plugin otomatis ini jarang tersedia di semua versi Surpak, agak susah nyarinya kadang. Juga saking banyaknya plugin di Surpak ini agak bingung gue. Bedainnya yang mana satu. Ini tinggal klik-klik aja nih garis yang nggak rapi kan motong kayak gini nih. Klik aja garisnya, putus dia putus gitu. Lagi terus gitu. Terus gitu. Lagi. Ini mungkin akan sedikit membutuhkan waktu ya. Sebisa mungkin ya garisnya tuh kliknya tuh di tengahnya aja. Jangan di ujungnya sini sebisa mungkin. Karena apa? Karena takutnya kalau kita klik di sini
garis yang ini bisa keputus, garis konturnya bisa keputus. Makanya kalau rekomendasi dari gua, sebisa mungkin klik garis yang di tengahnya aja ini, yang panjang kayak gini, tek gitu. Nah, ini gitu. Nah, udah mulai rapi kan, udah mulai kelihatan ya konturnya dikit-dikit ya. BTW ini geoteknik juga diperhatiin nggak kira-kira? Gue mau nanya, dalam desain ini geoteknik juga diperhatiin nggak, teman-teman? Coba kasih gue gambaran lah, teman-teman gimana? Kalau geotekniknya diperhatiin, berarti kita tuh harus ngelakuin analisis menggunakan software slide juga, analisis kestabilan lerengnya. Kalau teman-teman ya memang mau, nanti gue coba ini juga gitu. Gue coba buatin juga gimana tutornya di sini. Kalau memang enggak, berarti nggak usah gue buatin. Terserah teman-teman. Berhubung gue juga, besok gue kelas nih. Ini klik-klik aja, bagusin. Ini juga nih nggak rapi kan? Ini kayak gini, kayak gini. Izin. Klik, 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 klik. Nah, selesai tokonya. Oh, ada lagi yang belum rapi nih. Yang belum rapi. Oke. Rapi ya. Belum rapi ya. Oke, langsung kita buat aja GCD. Sebenarnya di Surpak ini lebih mudah ketimbang pakai Manscape. Karena di Surpak ini kita tuh cuma menggunakan dengan mengetik aja di Surpak kayak gini. Ini udah bisa ngejalanin suatu fungsi tools gitu di Surpak. Contohnya kita ketik SF di sini untuk save, enter. Nah, ini nama file name-nya topo uas untuk softam. Nama formatnya itu Surpak string file atau str, ekstensinya str. Kita apply. Udah auto save dia. Sini kelihatan nih. Nah, ini. Dan tuh. Ini format Surpaknya, format str. Terus merubah warnanya kita tekan ini. Di number string. Kita klik kiri. Nah, ntar ya. Jadi untuk mengetahui warna stringnya itu apa aja, di sini kita bisa ngelihat di customize, display properties, string endpoint. Nah, di sini. Di sini ada warna putih. Ini untuk kita ketik stringnya, string 1 ini ada warna putih, string 2 warna biru, string 3 warna biru juga, biru muda, string 4 warna hijau, string 6 warna hijau hijau muda gitu. Sampai seterusnya gitu kan. Sesuaikan sama kondisi teman-teman aja. Terserah teman-teman mau gimana bentukannya. Kalau gua biar jelas, gua rasa gua make warna kuning apa enggak hijau aja itu di string 5. Berarti gue ini di number string, klik kiri di toponya, kan angka 5, ketik angka 5, apply. Nah, jelas warnanya hijau muda. Kalau udah kita tekan escape. Kalau masih ada ini masih jalan terusnya. Kalau masih ada tanda kuning kayak gini, tekan escape, nah hilang, udah selesai. Udah jelas kan teman-teman? Nah, terus kita masuk ke pdesign. Sebenarnya ya, kalau berdasarkan data teman-teman itu ya, data teman-teman yang kasih ke gua tadi ya, itu bisa dibilang litologinya bakal limestone terus sampai kedalaman berapa gitu. Sama halnya kayak sifat batu limestone itu, dia tuh kayak ngumpul gitu di satu tempat. Oh, Mas. Kita coba buka. Hmm. Hmm. Ayo.
Juga kita dalam ngerencanain pit itu, ngerencanain, tambang itu, kita juga harus mempertimbangkan arah, tambang yang udah existing atau tambang yang udah ada. Kalau dari gambarnya ini ya, kita sesuaiin sama toponya ini, kita ketik plan untuk, ngereset, view-nya biar dia tuh di sumbu, eee, Y sama Z ya di sini, Y sama X, biar sumbu Y sama X. Nah ini, sesuaiin aja sama, yang ada di sini nih. Nah nih, berarti kan yang ditambang itu di bagian tengah sini ya, sini. Otomatis kalau dari gambar ininya, gambar petanya, itu arah penambangannya ke arah sini, ke arah sini nih. Berarti dia itu dari sini, dari, kontur yang paling bawah ya, ada di sini. Ini dari sini nih udah ada bekas main out di sini. Dari sini, nambang, nambang sampai di sini. Kemungkinan arah kemenerusan batuan limestone itu bisa jadi di sini sampai ke sini, apa enggak digali dalam lagi, lebih dalam lagi. Gitu. Jadi berarti kita tuh buat pitnya itu nggak boleh jauh-jauh dari tambang yang udah existing, tambang yang udah ada. Kecuali kalau kita memang mau ngebuka pit baru. Ataupun memang, mau ya memang mau ngebuka pit baru ya. Pertimbangan aktualnya kayak gitu, aslinya kayak gitu. Tapi kalau memang nggak merhatiin aspek yang gue sebutin tadi, basing kita narik, garisnya, bebas kita mau narik garis kemana mana, ya. Biasa agak error dikit. Nah ini, kalau dari topo ini, kemungkinan, pit-nya itu di sini nih, di sini, tok di sini nih, di bagian sini. Ini kita langsung eksekusi aja ya. Pertama, ini kita save dulu. Kita save dulu warnanya, hijau. Apply. Yes. Kita buat layer baru. Itu namanya pit design. Apply. Udah. Ini ya, centangnya ya. Ini untuk mencentang layer yang aktif nih. Cara kita ngetahuin dia tuh aktif apa enggak, garis centang ini nih. Layar aktif itu layar tempat kita bekerja sekarang. Jadi kalau semisal teman-teman, eee, membuat tambang atau ngedesain tambang di Subpap, harus sangat teliti dalam pencetangan layar ini. Karena jujur gue tuh awal-awal sering salah di situ. Yang seharusnya nggak gue centang dulu layarnya, udah gue centang duluan. Jadi, desain pitnya itu jadi berantakan. Makanya kalau bisa, kita itu centang pitnya, centang layarnya, layar tempat kita bekerja gitu, sesuai dengan urutan kerja kita. Di sini kan topo nih, layar topo berarti ini layar topo. Terus di Pdesign berarti kita centang layarnya Pdesign. Ini kita hide dia bakal ngilang. Nah, kalau ini kita hide, dia nggak bakalan ada karena belum kita buat. Kita tampilin dulu, ya udah. Eksekusi aja langsung ya. Terus, oh ya satu lagi, desain pit itu juga bisa dari atas dan dari bawah. Kalau gua biasanya itu dari bawah aslinya. Tapi gara-gara gue coba buat dari atas dulu di sini menyesuaikan teman-teman ya biar lebih mudah. Ini create new point using the mouse. Ini kita ubah ke line ya, jangan point, ini ubah ke line biar fleksibel pembuatannya. Ini dulu, klik ini ya. Terus kita kira-kira ini, kita lihat peta ini dulu. Oke di sini, klik di sini nih batas penambangannya, batas penambangan awalnya berarti di sini. Jadi kita buat pitnya itu dari sini. Ini agak lama prosesnya, kalau mau rapi memang agak lama dikit. Oh ya, juga metode penambangan di batu kapur ini itu namanya quarry set hill, tapi ngebuat pit quarry set hill ini lumayan susah kalau, gua pribadi nyobanya lumayan susah dan membutuhkan waktu lama. Untuk teman-teman yang pemula aja gue rasa cukup buat, open pit biasa aja. Karena quarry set hill ini kayak ngegabungin nanti 2 desain pit, seperti itu. Agak lama, memang seperti ini prosesnya, nginiin satu-satu. Kalau enggak tekan undo, nah tekan ini lagi.
Stringnya poin. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Oh, ini belum dibersihin ya nih. Gak rapi jadinya nanti nih. Jadi gue bersihin lagi. Ini. Sorry, memang di sini sedikit membosankan prosesnya ya teman-teman. Ini namanya proses digitasi atau digitize. Digitize itu satu. Ini kita close di sini. Close current segment being digitized. Udah. Selesai. Nah, kan kelihatan nih boundary pitnya. Terus dari boundary pitnya ini elevasinya kita ubah dulu. Kalau elevasinya ini sebisa mungkin elevasi tertinggi dari topo. Kenapa gue bilang tertinggi dari topo? Karena ketika nanti dia tuh ditarik ke bawah atau dibuat ke bawah, dia tuh eh apa gue nyebutnya ya? Nggak ngelayang gitu dari topo. Bukan nggak ngelayang sih. Nggak hilang gitu dari topo. Ini bentar, ini kita ubah dulu plan view-nya dari sini. Oh, dari topo. Plan view-nya kita ubah sini dulu. Nah, ini. Kelihatan kan? Kayak gini bentukannya nih. Ada sedikit kesalahan sebenarnya di sini tadi gue ini buat ya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kita atasi. Nama tools bar-nya itu untuk mengetahui dia tuh berada elevasi tertinggi toponya itu ada di mana, itu kita pakai inquire. Toolbar itu inquire, terus ini kita pilih ini, point properties, klik string-nya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, elevasi itu biasanya di sumbu Z. Berarti tertingginya itu di 230. Berarti pitnya kita tarik dari elevasi 230. Berarti caranya itu biar kita menarik pitnya di elevasi 230, kan teman-teman lihat nih stringnya itu nggak sama rata ya, garisnya itu eh, ketinggiannya itu nggak sama rata ya. Mungkin gue coba liatin. Nah, ini kayak gini kan bentukannya, nah, nggak sama rata kan. Biar dia itu sama rata, itu kita settingnya di eh, string match. Bentar, nanti gue liatin caranya. Ini kita save dulu yang topo ini, kita save lagi. Karena tadi ada sedikit perubahan yang gue lakuin. Jadi setiap ada perubahan yang kita lakuin sebisa mungkin kalau memang udah fix kita save biar dia tuh nggak hilang di surpak itu. Kita matiin dulu toponya, tekan ini dulu. Terus kita klik kiri 2 kali di layar desainnya. Udah, ini kita string match. Perform match on all points select segment. Ini kita fill, kita pilih Z. Expressionnya kita buat di nih Z-nya di 230 kan tertingginya, kita ketik 230. Mulai tekan. Nah, sama rata kan dia. Ini before, ini after, ini before. Tuh, beda kan? Terus kalau sudah kita buat kayak gini, tugas kita itu ngerapiin yang kira-kira bakal ngejelek kemungkinan yang membuat page kita tuh jadi jelek gitu. Jadi contohnya ini garis-garis yang jorok-jorok gak jelas kayak gini nih. Kita hilangin dulu di sini. Kita itu make ini delete point. Ini kita ubah dulu ke poin. Snap-nya kita ubah dulu ke poin. Ini kita delete poin. Nah, ini kita klikin dulu. Stop. Udah. Drag lagi. Ini juga. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Kita rapin lagi. Terus, oke, sepertinya udah cukup rapi.
Ini kita jadiin jalan aja di sini. Nah, hal yang kedua harus kita lakuin di sini adalah toolbar, aktifin toolbars, namanya itu surface design. Udah surface design, kita tekan ini, define and ramp. Jadi toolbars di Surpak ini ada banyak, salah satunya itu pit design. Jadi pit design itu toolbar yang kita gunain untuk ngedesain suatu pit. Nah, inilah toolbar yang paling sering digunain gitu. Yang muncul di sini itu adalah toolbar yang paling sering digunain. Ini ada fungsinya masing-masing, nanti gue jelasin ya sembari ngebuat. Ini yang pertama itu kita buat define in ramp. Jadi ramp itu jalan tambang kita. Kita tuh mau masuk tambang lewat mana gitu. Nah, gitu asumsinya. Terus dalam penentuan desain itu sendiri, kalau mau masuk logik ya, kalau berdasarkan logik, kalau kita masuk dari sini, dari elevasi tertinggi ini, kira-kira agak logis nggak kita buat rem dari sini, terus nanti kita buat sambungan rem di sini lagi. Kan semisal nih rem nih, gitu kan, ada rem di sini, ada benching di sini. Terus ini ada benching ya, ada benching benching itu artinya bench, ada benching di sini, remnya itu arah ke sini. Nah, masuknya mau dari mana? Nggak mungkin kan kita masuknya dari sini karena ini di luar riup ya. Berarti mau nggak mau untuk remnya itu kita cari tempat yang dengan elevasi paling rendah, dan ketika kita buat remnya juga dia tuh gimana ya, arah remnya itu ke dalam gitu, ke dalam pit bukan keluar pit gitu dominannya. Berarti kalau kepertimbangannya hal yang gue bilang tadi, kita tuh harus ngebuat kayak gini dulu. Oh sorry, berarti di sini harus kita hapus dulu nih garis ini, yang nggak rapi-rapi ini nih. Ini potensi ngebuat desain pit kita itu menjadi nggak bagus gitu, kurang bagus gitu. Udah, tok, udah. Remnya, setting remnya, coba di sini nih. Oh ya sorry. Oh jadi Surpak ini kelemahannya dari Manscaped, remnya itu nggak bisa kita nggak bisa dia tuh ngebentuk otomatis gitu. Jadi kita tuh harus ngebentuk remnya secara manual dulu, baru dia tuh bisa ngebelok sendiri. Maksud ngebelok sendiri itu kayak gini. Jadi kita tuh harus merubah ininya dulu. Ininya kita ubah di sumbu ini dulu lah, sini. Terus ininya kita move dulu, poinnya kita move dulu, poin. Ini tekan move point. Sorry, bukan move point tapi pakai plan. Nah, ini ubah dulu settingannya ke plan, di kita snap modenya, terus kita tekan poin. Kita giniin dulu. Nah, kita pindahin manual dulu cuy. Nah, kira-kira rem kita tuh masuknya nanti dari sini nih, panjang gitu, ngikutin sini. Untuk tambang limestone sendiri, itu alat yang terbesar yang pernah gue lihat kalau digunain itu pakai HD 785. Tapi kalau untuk tambang skala kecil kayak gitu, gue rasa cukup pakai HD 465 sih. Jadi untuk ukuran remnya itu 20 meter sebenarnya udah cukup. Kalau teman-teman mau berapa terserah teman-teman. Kalau ada saran nggak remnya mau berapa meter dulu sebelum gue lanjut? Ayo, ayo. 20 aja, Bang. Mau buat 20 meter aja. Cukup 20 meter ya berarti ya. Untuk benchingnya mau berapa? Mungkin gue mau minta teman-teman berpikir juga di sini. Coba gunain logika teman-teman. Dia tuh batu. Benchingnya bagusnya berapa mainnya?
untuk lebar bermnya itu di 5 dengan tinggi benchingnya itu di 10, atau lebar bermnya itu di 10 meter dengan tinggi benchingnya 5. Gimana coba? Logika teman-teman ya, karena dia batu, bagusnya nih gimana? Kalau pertimbangan geoteknik. Sebelum gue lanjut dah, coba biar teman-teman mikir juga ya di sini. Coba. Bornya 5, tingginya 10 Bang, bench-nya. Oke, kenapa lu bilang kayak gitu? Bermnya 5, tingginya 10. Kenapa? Kasih penjelasan aja, Karena nggak apa-apa.